Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miftahul Ulum, teman-teman. Masih bersama saya Miftahul dan juga Ustadz Abdullah Juhad. Dan kemarin kita sudah membahas tentang arti siam atau saum ya, teman-teman. Dan di video kemarin kita juga sudah membahas di bulan Ramadan untuk 10 hari yang pertama adalah merupakan rahmat. Kemudian di 10 hari kedua merupakan maghfirah ya. Kemudian untuk yang terakhir atau ke-10 terakhir di bulan Ramadan merupakan Itkun Minanar atau pembebasan dari azab neraka. Dan kemarin kita sudah membahasnya bersama Ustadz Abdullah Juhad. Dan untuk kali ini teman-teman, di video kali ini kita membahas apa, Ustadz? Idul Fitri. Kembali kemana? Kembali kemana? Nah, untuk tema kali ini adalah Idul Fitri, kembali kemana? Nah, yang nantinya akan dijelaskan oleh Ustadz Abdullah Juhad. Oke, untuk itu langsung saja kita simak kajian Idul Fitri mau kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Jumpa lagi saudara-saudara di channel Miftahul Ulum yang selalu menyajikan kajian menarik, yaitu Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Untuk kali ini akan kita ambil satu tema, yaitu Idul Fitri, kembali kemana ya. Jadi kalau kemarin dalam episode sebelumnya kita sudah mengupas tuntas tentang eksistensi bulan Ramadan yang terbagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama sebagai rahmat, 10 hari kedua sebagai maghfirah, dan 10 hari ketiga termasuk mungkin malam ini ya adalah merupakan Itkun Minanar, pembebasan dari adab neraka katakanlah. Maka kali ini kita akan mengakhiri Ramadan ini dengan Idul Fitri ya. Kebanyakan orang-orang Islam ada yang menganggap bahwa Idul Fitri itu sama dengan Lebaran ya. Lebaran karena sudah selesai Ramadan, maka Lebaran dengan bersuka cita, bersukaria karena merasa seakan-akan telah terbebas dari penderitaan puasa ya, bisa kembali makan lagi. Sehingga ada yang mengatakan Idul Fitri itu kembali makan. Nah, karena sudah tidak terkekang lagi, tidak puasa lagi, maka disebut Lebaran. Lebar itu artinya sudah selesai melaksanakan puasa. Nah, maka ibarat sungai sebenarnya ya, yang kita lihat dalam pesta pora hari Lebaran ini, ibaratnya kita tuh melihat ya sampah yang terapung di atas permukaan air ya. Itu ibarat sungai. Selama Lebaran ini yang kita lihat adalah sampah-sampah yang terapung di atas permukaan air yang kelihatan. Tetapi yang di bawah permukaan tidak kita
amati. Maka tidak aneh bahwa dalam merayakan hari Lebaran, ya, ini kemudian dengan berbagai, ya katakanlah apa, dengan menyajikan berbagai macam makanan, dengan membunyikan petasan, membakar petasan yang demikian hebatnya, yang kata mereka itu sebagai implementasi dari rasa syukurnya karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Oleh karena itu akan kita bahas apakah Lebaran itu sama dengan Idul Fitri. Ya. Maka akan kita kaji pertama kali tentang Idul Fitri. Sebenarnya Idul Fitri itu apa? Ya. Coba ya, Idul Fitri, ya. Idul Fitri ini kalimat idhofah ya, Idul Fitri, ya. Nah, Idul ini asal katanya dari ada, ya, ada, ya'udu, ya, ada, ya'udu, aidan atau aidun, ya, aidan. Kalau masdarnya aidan menjadi idun atau Idul Fitri, nanti ditambah al-fitru jadi Idul Fitri, idun atau idu, idun ya. Karena itu nanti dirangkai dengan al-fitru menjadi Idul Fitri. Ini idhofah ya. Idhofah itu kata majmu' ya. Nah, ada ini artinya dia telah kembali atau kembali, yang itu sedang akan kembali ya. Sehingga aidun ini bisa juga kita artikan kembali. Padahal kalau masdar ini bentuk kata benda jadian, maksudnya kembalian ya, atau pengembalian. Tapi baiklah, artinya kata dasarnya kan dari kembali. Maka aidun atau Idul Fitri, aidunnya ini artinya adalah kembali ya. Kembali kemana? Nah ini, ingat pengertian kembali ini kemarin sudah kita tegaskan dalam kajian-kajian sebelumnya, bahwa kembali ini sama dengan roja'ah nanti ya, roja'ah ya, raji'u, roja'an, dimana nanti dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat ke-8 ditegaskan inna ila rabbika ruja'a. Sungguh inna ila rabbika, hanya kepada rabbika, Rabbun, katakanlah Tuhanmu atau pembimbing hidupmu. Inna ila rabbika ruja'a, ruja'a kembali. Sehingga yang kembali ini apa? Apa fisiknya atau kesadarannya ya. Sehingga nanti kita biasa kalau mendengar orang meninggal kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Yang sekarang diartikan bahwa kita semua ini adalah milik Allah ya, dan akan kembali kepadanya, wa ilaihi roji'un. Tapi itu ya terjemah yang belum tentu bisa diterima secara ilmiah ya. Nah, baik, kita kembali kepada aid ya, aidi atau aidun atau idan ya. Ini kembali ya. Kemudian disambung dengan al-fitru ya. Di sini al-fitru atau fitrun. Dari fitron ini dari fatoro ya, dari fitrun itu ada fitrun ya. Ini fitrun ya. Kalau ditambah alif lam ya, tambah alif lam ma'rifat, ini kalau nanti digabung menjadi Idul Fitri ya. Idul Fitri ya. Nah,
Tadi Idul Fitri, ya. Kembali kemana? Kepada fitrah. Serangan diartikan kembali pada fitrah, ya. Ingat bahwa fitrun atau fitru ini dari fatoro, ya, dari fatoro, ya. Saya hapus yang ada yang utuh, ya. Sekarang yang fatoro, ini dari fatoro, ya. Fatoro, yafturu atau yaftiru, ya. Fatoro, yafturu menjadi fatron, ya, atau fitron, ya. Fatron atau fitron, ya. Menjadi fitru, ya, menjadi fitrun atau fitrun, ya. Fitrun karena ditambah alif lam jadi fitru, karena ini idhofah ngidul fitri. Nah, sekarang kata kuncinya adalah fitron atau fitrun menjadi fitrotan. Bentuk ceweknya, bentuk mu'anasnya adalah fitron menjadi fitrotan, ya. Menjadi fitrotan, ya, atau fitrotun, ya. Nah, fitrah dari ini, ya. Jadi Idul Fitri, fitrotun dari fatoro, ya. Jadi apa fitrah itu? Nah, nanti dari fatoro. Fatoro ini artinya juga macam-macam. Bisa artinya menciptakan, ya. Bisa artinya membuat, membikin, ya, dan lain-lain. Sehingga fitrotun adalah ciptaan, ya. Sehingga fitrotun sama ciptaan. Ciptaan atau konsepsi, ya. Atau bisa konsepsi atau bisa rencana, ya. Nah, nanti dalam Al-Quran kata-kata fitrah itu hanya ada satu, yaitu fitratallah, ya. Fitratallah nanti hanya ada satu dalam Al-Quran, itu fitratallah, ya. Fitratallah, fitratallah, yaitu nanti dalam surat Al-Arum, ya. Dalam surat Arum itu nanti di sana dikatakan fa'akim wajhaka lidini hanifan fitratallah, ya, fitrotallahillati fatoron nasa ngalaiha la tabdila liholkilah dzalika dinul qayyim walakina aksaronasi layak lamun. Kata kuncinya ada sana, ada fitrotallahillati fatoron nasa, ya. Apa itu fitrah? Fitratallah itu sama dengan nanti dinul qayyim, ya. Jadi fitrah itu satu sisi, fitratallah itu ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah yang dimaksud di situ adalah dinul qayyim, ya, atau dinul Islam nanti istilah yang lain. Fa'akim wajhaka lidini hanifa, ya. Mantapkanlah, tancapkanlah. Kalau sekarang kan hadapkanlah, ya. Apa? Wajahmu. Fa'akim wajhaka dalam arti pandangan hidupmu. Mantapkanlah, tegakkanlah pandangan hidupmu lidini, yaitu kepada din atau agama. Agama apa di sini? Agama Islam. Hanifah, ya, semantap-mantapnya, ya. Kenapa begitu? Karena dinul Islam itu fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallah, itu merupakan fitrah Allah, ciptaan Allah, ya. Jadi manusia itu satu sisi adalah ciptaan Allah secara organis, biologis, secara fisik ciptaan Allah. Tetapi Allah juga memiliki ciptaan lagi, yaitu berupa konsepsi kehidupan,
berupa dinul Islam. Maka dinul Islam itu adalah fitratallah, konsep hidup dari Allah, di mana konsep itu nanti pelakunya adalah manusia. Maka di sana beriringan fitratallahillati fatoron nasa ngalaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada yang menandingi, ya, yang menyamai terhadap ciptaan Allah, itu nggak ada yang menandingi. La tabdila li khalqillah. Ya. Nah, di sana ada kata li khalqillah. Sehingga nanti fatara ini nanti maknanya sama dengan kholako, mencipta, kholkon, ciptaan. Ya. Oleh karena itu, Idul Fitri itu adalah kembali pada konsepsi hidup menurut ajaran Allah, fitratallah. Kembali kepada fitrah Allah. Apa fitrah Allah? Dalam surat Ar-Rum ayat 30 tadi, ya. Ar-Rum itu kebetulan suratnya nomor 30. Ayat yang ke-30. Di sana satu-satunya dalam Al-Quran ada istilah fitrah. Fitratallahillati fatoron nasa ngalaiha. Ciptaan. Jadi dia, Allah itu yang menciptakan. Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya tadi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, setelah kita Ramadan, ya, kemudian melaksanakan saum, jamaknya siam, maka diharapkan kita itu sehabis Ramadan itu bisa Idul Fitri, kembali hidup menurut konsepsi, yaitu ajaran Allah. Jadi kemarin kalau dalam tanggapan massal manusia, ya, Idul Fitri kan dimaknai sebagai kembali pada kesucian, seperti bayi yang baru lahir. Ya, kemarin kan kita menanyakan, apa mau kita setelah Ramadan dianggap seperti bayi lagi? Memang menurut mereka kan bayi itu nggak punya dosa, ya. Tetapi ingat, yang namanya bayi juga belum punya prestasi apa-apa, nggak punya pahala, belum punya amalan-amalan yang lain. Sehingga kalau dianggap kita kembali suci seperti bayi, apa kita nggak rugi malahan? Ya. Karena kita sudah beribadah mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun, semuanya kan hilang kalau dianggap sebagai kembali seperti bayi. Di samping nggak punya dosa, juga nggak punya prestasi, ya. Ibaratnya kita nggak punya, ya apa, nggak punya saldo lah. Ya. Nah, oleh karena itu ternyata nggak ada kata-kata fitrah itu bukan suci, ya. Kan sekarang dikatakan fitrah itu suci, ya, kembali pada kesucian. Fitratallahillati fatoron nasa. Di sana fitrah itu adalah fitratallah yang dimaksud. Sehingga Idul Fitri ini adalah kembali kepada fitratallah allati fatoron nasa, yang beliau Allah itu yang menciptakan manusia ngalaiha, ya, atas fitrahnya itu. Allah menciptakan, ya, melalui fitrahnya itu, ya. Oleh karena itu Idul Fitri kembali hidup menurut konsepsi atau ajaran Allah, itu sama dengan Idul Fitri. Kenapa kita diharapkan Idul Fitri itu kembali lagi pada dinul qayyim, hidup sesuai dengan dinul Islam? Ya, karena selama Ramadan kita sudah melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah, mengkaji ilmu-ilmu Allah dengan tadarus, memahami ayat-ayat Al-Quran. Sehingga begitu selesai Ramadan, diharapkan kita mampu mengimplementasikan
yang sudah kita pelajari selama Ramadan itu. Ya. Oleh karena itu nanti dalam Idul Fitri itu biasa kita bertemu ya sesama teman, kemudian kita mengucapkan minal aidin wal faizin, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Di sana ada kata-kata minal aidin. Dari tadi ada yang udu aidan, pelakunya adalah aidin, isim fa'ilnya. Sehingga itu doa minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk golongan dari aidin yang kembali. Ingat itu isim fa'il. Setelah Ramadan kita berdoa berharap mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang kembali. Apa yang kembali? Ya kembali menurut hidup menurut dinul Islam. Wal faizin, dari faya, ya fuyu, fauyan, faizun pelakunya, jamaknya faizin. Dan mudah-mudahan setelah kita Ramadan, ya, kemudian menunaikan siam dengan segala aktivitasnya, mudah-mudahan kita ini juga termasuk golongan dari golongan faizin yang menang, yang meraih kemenangan atau pemenang. Ya. Jadi minal aidin wal faizin itu doa, harapan. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan, ya, golongan yang kembali hidup menurut dinul Islam, yaitu mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang menang atau sebagai pemenang. Pemenang apa? Ya setelah melawan hawa nafsu, ya, berbagai nafsu dalam Ramadan kita kendalikan. Ya, ingat kemarin saum, imsak itu kan menahan, mengendalikan. Maka begitu Idul Fitri tiba, kita berdoa minal aidin wal faizin, ya. Nah, biasanya nanti kan diselingi saling meminta maaf, ya. Apa itu? Maaf itu, ya. Ingat, kadang-kadang sering ada pemahaman yang keliru. Maaf dengan maghfirah. Maghfirah diartikan ampunan. Kemarin sudah kita kaji, ya. Ternyata maghfirah itu adalah apa? Kemarin kan bukan ampunan, ya, tapi perbaikan atau penutupan. Penutupan hal-hal yang jelek kita tutup, kemudian maghfirah. Kita mengharapkan maghfirah Allah, yaitu perbaikan hidup menurut ajaran Allah, ya. Tapi sekarang diartikan ampunan. Kemudian maaf. Maaf ini kan juga bahasa Al-Quran. Dari afa, ya. Dari afa, ya'ufu, aufan, ya. Sehingga nanti dalam doa Ramadan kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul ngafwa fa'fu anni, ya. Engkau adalah Allah, dengan ajaranmu adalah yang bisa menghapus. Isa ngafwa itu artinya menghapus. Afuwun maka hapuskanlah. Apa yang dihapus? Kesalahan-kesalahan kami. Fa'fu anni maka hapuskanlah segala kesalahan kami, ya. Jadi maaf ini artinya menghapus, menghapus kesalahan, ya, menghapus segala mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah sebelumnya. Dengan berakhirnya Ramadan ini, kita berharap setelah mempelajari ajaran Allah dengan tadarus, maka bisa menghapus. Yang menghapus siapa? Ya kita sendiri, tapi atas petunjuk ayat-ayat ajaran Allah, ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran yang dianjurkan itu kan saling memaafkan, saling menghapus kesalahan. Artinya apa? Kalau kita punya kesalahan terhadap sesama, ya, maka tidak perlu
atau orang lain punya kesalahan pada kita, tidak perlu menunggu meminta maaf, tetapi kita saling memaafkan, saling menghapus. Tapi ingat, menghapusnya juga harus dengan ajaran Allah. Nah, jadi kesimpulannya, saudara-saudara, Idul Fitri ini adalah bukan berarti kembali makan. Sebab nanti ada yang mengartikan Idul Fitri itu sama, dan fitri diartikan futur. Futur itu adalah makan yang pertama di pagi hari atau sarapan pagi, ada bahasa Arabnya futur itu. Idul Fitri diartikan kembali makan. Wah, sekarang sudah bisa kembali makan, kemudian bersenang-senang. Maka tidak heran kalau pada hari raya itu banyak makanan yang bermacam-macam mewah-mewah. Bahkan ada yang sambil mengirim parcel ya, dan sebagainya. Karena memahami Idul Fitri itu adalah kembali makan. Tetapi kemarin ada juga yang menganggap kita sudah Ramadan maka kita kembali kepada kesucian seperti bayi ya. Itu juga sebenarnya tidak seperti itu. Idul Fitri adalah kembali hidup menurut fitrah Allah, yakni kembali hidup menurut dinul Islam, agama Islam ya, kalau din diartikan agama. Nah, itulah saudara-saudara, mudah-mudahan kita menjelang Idul Fitri ini benar-benar nanti kita setelah Ramadan, setelah Idul Fitri ya, katakanlah hari raya Idul Fitri ini, kita menjadi orang-orang yang benar-benar mau dan mampu kembali hidup menurut dinul Islam, ajaran. Ya, nanti secara simbolis nanti nilai-nilai Qur'ani itu diwujudkan, diawali dengan pembagian zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu nanti adalah satu bentuk implementasi di bidang ekonomi ya, untuk menolong sesama manusia agar minimal pada malam itu, malam hari raya, tidak ada yang kelaparan. Ini bentuk secara simbolis zakat fitrah itu adalah itu masalah sistem ekonomi zakat. Nah, sebenarnya apa zakat fitrah itu? Nah, itu nanti akan kita bahas, karena selama ini pengertian kita kan zakat fitrah itu kan zakat yang berupa makanan pokok yang dibagikan kepada fakir miskin atau orang lain ya, hanya dengan 2,5 kilogram bahan pokok ya. Itu zakat fitrah pengertian sekarang seperti itu. Tapi apa sebenarnya zakat fitrah itu? Nah, itu jawabannya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya kira sekian dulu ya untuk kajian kali ini. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.